Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal sadah wa sayyidat rahimakumullah. Nahnu nabada bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Nahnu sanuwasilu fi darsis salisi asyri tarkibul wasfi. Ya, kita akan mulai nanti pelajarannya di halaman 52 di buku diktat kita. Baik. Bentar. Kayaknya Ustaz nanya linknya deh. Coba di-share aja lagi ke bawah. Dah, pindah nanti ini udah di-share lagi. Mungkin ini karena chatnya tenggelam kali ya. Jadinya tuh ini harus di ini. Chatnya tenggelam. Loh? Sebentar. Baik. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah datang guru kita Bapak Ikhwan Azizi. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Halo. Assalamualaikum. Pak Ikhwan, assalamualaikum. Suaranya kali belum ya? Ya udah deh, kita sembari tunggu dulu deh. Anta Bu Nur Hasanah hadir juga. Jadi hari ini yang nggak hadir 3 orang ya. Bu Fatmawati, Bu siapa lagi tuh? Bu Kesi sama Bu Micita. Ya semoga Allah akan mengangkat segala penyakitnya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Sedap. Makan apa? Kan kedong-dong keselak. Minum paracetamol. Bu pada sehat, Bu. Pada sehat semua. Alhamdulillah, Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Jauh dari COVID. Amin. Oh, Bu, banyak banget Bu, teman-teman saya banyak yang kena. Terus banyak yang dipanggil Allah juga. Iya. Saya nggak pernah keluar. Saya di rumah aja. Lah, saya mah yakin aja saya ke pasar, kemana, naik angkot. Nggak ke pasar, beli aja, masak sekarang apa yang ada. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Ainal akharuna huwa faqat hada wa Ibu Nining, Ibu Farida, Ibu Aldriati, Ibu Anisofi, wa Ibu Nur, Hazana Sinta. Ainal ukhra, ainal akharun. Hah? Ibu Evi Fadila, aina. Marid ya Ustaz, Marid. Bu Fatmawati Marid. Bu Fatma Marid. Bu Kesi Marid, wa Bu Micita Marid. Salasa Maridho, na'am. Mardo. Marid. Jama min marid. Jamaknya Pak. Ya Ustaz. Mardo. Maridun mardo. Oh, Marid.
Maridun mardo. jamak. Ada jamak gorib, ada jarihun jarha. Marid artinya orang yang disakiti. Orang yang dilukai, jarha. Itu asluhu, orang yang dikenai penyakit berarti yang disakiti. Jarih, marid, ala wazan wa'il bimakna maf'ul. Itu dalam kajian sorob. Ada bunyi fa'ilun tapi maknanya maf'ul. Ya, contohnya jarih, orang yang dilukai. Jarih. Atau orang yang terluka. Di mana majruh. Di mana majruh, iya kan isim maf'ul itu majruh. Jadi ada kata yang bermakna yang wazannya fa'ilun tapi mananya maf'ul. Contohnya orang yang dibunuh. Qatilun. Maktul bagaimana? Tulun. Jarihun bagaimana majruh, yang dilukai. Qatil, orang yang dilukai, yang dikena dilukai. Orang maridun, orang yang dikenai penyakit. Jarha wa ta'dil ya. Jarha wa ta'dil. Ya, al-jarah. Jarah itu kan artinya mengupas, melukai. Ya, dalam ilmu hadis itu. Al-jarah wa ta'dil artinya mengupas. Baik. Ya, gini, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan kalimat dan kedudukan kata. Gini, secara umum dalam bahasa nahwu, semua kata bisa memiliki kedudukan, semua kata. Ya, semua kata. Ya, misalnya kitab, kata buku. Ya, bisa jadi apa saja itu. Bisa jadi mubtada, bisa jadi objek, bisa jadi fa'il. Ya, bisa jadi khobar. Ya, misalnya muslim, seorang muslim. Ya, bisa jadi berkedudukan apapun dalam ilmu nahwu. Ya. Nah, sekarang kita akan khusus berbicara tentang adjektif. Adjektif itu sifat. Halo, suara siapa tuh? Pak Zainal lagi di bank dia kebetulan. Ya, jadi sekarang kita akan berbicara tentang sifat. Sifat itu dalam kajian bahasa ada dua. Satu, sifat dalam arti kata. Ya, kata misalnya bagus, lebih bagus, putih, panjang, lebih panjang, terpanjang, itu kan kata. Nah, sekarang dalam struktur, ada juga dalam susunan. Susunan adjektif, misalnya anak yang soleh, bunga yang harum, udara yang dingin. Ya. Nah, itu namanya susunan sifat. Nah, susunan sifat tentunya harus ada kata sifat. Anak yang soleh, anak disifati soleh. Bunga yang harum, harum menyifati bunga. Nah, gitu ya. Quran yang mulia. Nah, yang mulia itu menyifati Quran. Anak yang paling besar berarti anak cikal. Ala waladun akbaru. Waladun akbaru. Nah, itu susunan. Nah, sekarang khusus kita akan belajar susunan sifat. Ada dua macam. Satu asli mufrad, artinya kata. Kata itu bisa jadi sifat. Misalnya waladun alimun, anak yang pandai. Waladani mahironi, dua anak yang pandai. Auladun mahirun. Nah, ini kan sifat ya. Sifat. Nah, sifat itu ada dua. Nanti dibuka di ini. Sifat bahasa Arab itu banyak macamnya. Yang pertama, boleh kita buka. Boleh coba buka. 58 ya, Pak. Baik, iya kalau nggak salah. Diktatnya halaman 52 ya. 5 berapa? 52 di buku kami 52. Ad-darsus salisa asyara.
Nah, Iya, Pak. Benar. Ya, 52. 52. Kedua ya. Ya. Pelajaran ke-13. Judulnya susunan sifat. Susunan sifat. sifat. Nah, coba nih lihat aja ini. Lihat skemanya ya. Yang pertama ada 3 macam nih. Coba sifat ya. Sudah belajar kata sifat belum dulu? Hah? Belum. Enggak, kata sifat itu ada 6. Ya, kata sifat ada 6. Satu, apa tuh baca di itu? Kata sifat isim Fa'il. Fa'il. Isim kedua, maf'ul. isim Maf'ul. maf'ul. Tiga, Musyabah bismil fa'il. empat, Sifat mubalaghah. iya, 5, Isim Isim tafdil. tafdil. 6. Nisbah. Oh iya nih. Nisbah. Ya ini kajian sorot nih. Jadi setiap isim fa'il itu adalah sifat. Ya. Setiap isim maf'ul juga sifat. Musabbah artinya isim sifat juga dari 3. Tapi tidak seperti isim fa'il. Ya. Sifat mubalaghah. Ya, mubalaghah itu contohnya apa? Yang banyak ilmunya, banyak pengampunannya. Kufron, Ramadan Ya. tuh. Kufron, Ya, salah. Ramadan. Gufron mah masdar. Ramadan ya berarti itu. Ya Akhiran. Romaldo. Coba Kasih. Rohman, Rohim, Rahim. Jabbar, Fa'lan. Nah ini udah dulu udah ya. Ya. Musabbah itu apa sih? Yang disebut musabbah? Musabbah adalah isim fa'il dari 3 tetapi tidak mau tunduk kepada fa'il. Coba cari kata sifat dari 3 huruf bentuknya tidak fa'il. Coba tidak fa'il. Bagus coba. Indah. Jamil. 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 Jangan Jamil. 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 Nah orang Arab mestinya kan jamilun. Mestinya jamil. Nah jadi musabbah itu isim. Sebetulnya isim fa'il. Ya, yang mulia, yang bagus, yang megah, yang bersih, tapi kan tidak fa'il. Kan rumusnya fa'il. Nah, coba misalnya kotor. Apa bahasa Arabnya tuh kotor? Kotor. Wasih apa wasih? Wasih. Wasih. Apa? Wasih. La. Wasihun. Wasihun. Wasihun kan kotor. Iya, ya. Itu makanya harus dihafal. Kalau orang belajar bahasa Arab ya harus dihafal. Wasihun, kadirun gitu kan. Jangan kadir nanti. Ya. Wasih, kadir. Gembira. Coba gembira bahasa Arabnya. Farih. Apa? Falahun ya. Farihun. Farih, baik. Farih apa? Farih. Farih. Farihun. La. Gimana? Bahasa Arab itu ya seperti itu harus dihafal. Farih bukan farih. Farihun. Farihun. Iya tidak panjang. Ya, farih. 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 Ya itu kan harus dihafal. Kalau nggak ngapal kita nggak akan tahu itu. Farih. Farihun. Farih. Bukan farih. Ya. Bukan farih. Mestinya farih. Makanya disebut musyabbah. Musyabbah itu menyerupai isim fa'il. Aspek apa menyerupainya? Sifat. Ya, aspek makna. Aspek makna gembira, soleh, pandai, ya kan? Ya kan? Sama tuh. Ya. Coba putih, itu kan yang putih. Apa bahasa Arabnya? Abiyadu. Abiyadu, bukan bayidun. Bukan bayidun, tapi abiyad. Ya. Nah, itu namanya musyabbah namanya. Musyabbah bismil fa karena yang putih, yang hitam, yang merah.
Mestinya kan hamirun. Ya. Mestinya Hamrun. ahmar jadi hamirun gitu. Hamirun. Ya. Tapi orang Arab nggak mau hamir, menggunakan ahmar. Ahmar. Buta. Buta amiyun apa ama? Amun. Amma. Oh, iya. Amiyun. Amiyun. Tapi tidak mau amiyun. Yang digunakan apa? Amun. Amma. Yang digunakan Amma ya tasya'alun. Jangan nama itu sa'alun. Kok kemana larinya? A'ma artinya buta. Abkam tidak bisa bicara. Amma. Ya, asammu tuli. Ya. Abkamu tak bicara abkam. Hadza rajulun abkamu kan bisa jadi sifat, ya. Nah, kemudian sifat itu satu bisa mufrad. Lihat di bagan itu. Ya, bagan itu mufrad itu apa artinya? Dalam arti di sini kata, Ibu, ya. Misalnya anak yang soleh. Si Ahmad adalah anak yang soleh. Mana kata sifatnya? Soleh. Solehun. Ahmadu waladun Solihun. Sekarang si Ahmad dan si Ali gimana? Ahmad wa Ali Solihani. waladani Solihani. Nah, kata soleh itu bukan kalimat tapi kata. Ya kan? Ali dan Ahmad dua anak yang soleh. Kata soleh itu kata bukan kalimat. Sekarang coba. Ahmad wa Ali wa Mahmud. Auladun. Ahmad wa Ali wa Mahmud auladun solihun. Iya, gitu. Sekarang dengan yanisbah. Dengan yanisbah sekarang. Dengan yanisbat. Misalnya si Ahmad dan si Ali dua laki-laki orang Mekah. Gimana tuh? Si Ahmad dan si Ali dua orang laki-laki berasal dari Mekah. Yang dari Mekah. Rojulaini. Ahmad wa Ali. Ahmad wa Ali. Rojulaini. Rojulani. Mekah. Makkah. Nisbatkan. Makkiyani. Ya. Makkiyani. Oh, Indonesia. Purnomo dan Sujono adalah dua orang laki-laki Jawa. Coba. Sujono wa Mulyono. Purnomo Rojulani. Jawiyani. Ya, jadi kalau orang Arab itu ingin benda menjadikan sifat, ya misalnya Jakarta, ya misalnya Baduy, Sunda, Jawa, Batak, Lampung, Indonesia, Mekah, Amerika, New York, ya itu cukup ditambah ya ujungnya, ya New Yorkiyun, New Yorki, Ameriki, Australia, Yahudi, Ameriki, Islami, nah itu namanya nisbah. Anak sekolahan. Coba. Anak sekolahan. Waladun madrosiyun. Anak SD. Waladun ibtidaiyun. Iya. Si Fatimah adalah seorang murid SD. Fatimah tilmidatun ibtidaiyatun. Iya, udah gampang gitu. Jadi orang Arab itu kalau ingin menjadikan benda jadi sifat, tambah ya aja ujungnya. Kalau orang Inggris macam-macam. Coba orang Jepang apa bahasa Inggrisnya? Japanese. Bukan Japanian. Japanese. Orang Amerika, Amerikas apa American? American. Ya. Indonesia, Indonesius apa Indonesian? Indonesian. Ya. Orang Jawa, Japanian apa Japanese? Japanese.
Nah, Dirga, kamu belajar bahasa Inggris lagi. Saya Tulisannya udah gimana, Ustaz? Tulisannya. Japanis Ya, jadi Tulisan orang Inggris itu kalau menjadikan benda umumnya tion, ya. Tapi tidak semuanya Sundanese. Bukan Sundanion. Orang Sunda, you are Sundanese. I am Indonesian and I am American, Australian, Malaysian, Japanese. I am Japanese. Aku orang Jepang. Nah, orang Arab, Yabaniyun, orang Jepang tuh. Yabani. Yabaniun. Coba, Misr, orang Mesir. Misrun. Misriyun. Misroniun. Misriyun. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, harus dipahami sifat mufrad itu bawahnya itu yang dikurung itu. Naat yatba'ul man'ut. Naat selalu ngikuti man'utnya dalam apa? Satu dalam Jenis. Jenis ada berapa Ibu Farida? Jenis? 2. Satu. Muannas muzakkar. Iya, muannas muzakkar, masculine and feminine. Baik. Jenis waladun solihun, soleh, walad itu laki-laki, maka diikuti solihun. Bintun solihatun, muslimatun solihatun, muannas Faktor kedua apa? Ada. Ada dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. 3. Jangan tak terbatas. 3. 1 tambah tunggal mufrad. 2 musanna dual, ya. Musanna. Ada nggak bahasa Indonesia musanna Ibu Farida? Nggak ada. Ya. Bahasa Inggris ada nggak bentuk 2? Bukani. Misalnya bukani kan enggak? Nggak ada. Cuma Inggris hanya 2. Inggris hanya 2, ya. Plural and Singular. Kalau Arab ada 3, ya. Arab tuh 1 tunggal, 2 bentuk bentuk apa? Bukan jumlah. Ya, bukan waladun wa abun, bukan. 2 anak waladani. Ya. Rojulani, rokatani, mar'atani, solihatani. Nah, 2 solihatin. Yang ketiga Jamak. Jama, ingat dalam bahasa Arab waladun jamanya Waladani. Aulad. Jamaknya kan kafirun jamanya Kufur. anak kufur dari mana? Rumusnya kok jadi kufur? Kufar. Kufur nggak ada jalurnya, Dirga. Kufur tuh nggak ada jalurnya. Jamak. Kafir itu zamannya. Dirga, kalau jawab itu jangan seperti anak SD. Harus seperti jawaban mahasiswa ilmiah gitu ya. Ya. Kafir zamannya kufarun. Kafirun. Kafarotun. Ada 3 kan? Kafarot. Ya, kafaroh. Tajirun, tujarun. Ya, itu jamak ya. Terus yang ketiga yang harus diikuti oleh sifat itu nakiroh ma'rifat. Nakiroh Ma'rifat. dalam bahasa Indonesia apa nakiroh itu? Sifatnya umum. Sifat yang umum. Sifat umum. Istilah bahasa Indonesia tak tertentu. Ya. Tak tertentu. Rojulun tak tertentu, seorang laki-laki. Sebuah kampus. Seekor hewan. Nah, itu namanya umum atau dalam bahasa Indonesia selain umum tak tertentu. Dalam bahasa Inggrisnya definite, undefinite. Gitu. Dalam bahasa Inggris un itu tidak. Un itu tidak, undefinite tak tertentu. Unlucky. Kalau ma'rifat tertentu. Ma'rifat tertentu.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, seorang laki-laki, orang laki-laki itu, sebuah sekolah, sekolah itu, Yes. sekuntum bunga, bunga itu namanya nakiroh Ma'rifat. Nah, udah 3 ya. Ingat itu rumus bahasa matematik Arab. Ya. Kalau sifat mengikuti yang disifati, 1 jenis, 2 bilangan, 3 definite, undefinite, tertentu dan tak tertentu. Yang terakhir ini yang sulit. Yang terakhir adalah apa? Apa? Yang terakhir? 3. Alah, kok hilang satunya? Iya, Mana itu? Enggak ada, cuma 3. Nggak ada. Yang minal mufrad bukan ya? Iya, Rob. Tambah. Itu hilang itu. Iya. I'rob. I'rob untuk benda atau untuk sifat ada berapa dalam bahasa Arab? 3. 3. Baik. 1. Apa? Rofa. Marfu. Baik. 2. Mansub. Mansub. 3. Jazm. Masa jazm dari mana? Kok ada benda jazm itu yang aneh itu? Majzum itu di dunia Pak Zainal hanya 1, adanya di fiil. Ini kalau anak SD itu ditanya apa bedanya isim dengan fiil, bedanya 1. Kalau fiil menerima jazm, kalau isim tidak menerima jazm. Itu pertanyaan anak yang pinter tuh begitu. Nggak usah bertele-tele. Apa bedanya isim dengan fiil? Fiil tidak menerima jar. Sedangkan isim menerima jar. Itu aja. Atau fiil menerima jazm, isim tidak menerima jazm. Jadi kesimpulannya, karena adjektif itu benda, maka i'robnya hanya 3. Marfu, mansub, majrur, rojulun, rojulan, rojulin. Itu tidak ada rojul, tidak ada sukun gitu kan. Iya. Rojulani, mahironi, muslimun, solihun. Nah, i'rob itu ada 3. Kalau marfu, majrur, mansub, mansub. Udah habis. Saya pikir tuh dari awalnya tuh rofa, nasab ataupun jazm asalnya, Pak. Ya, itu kan ente kata dalam nahu. Itu kan kata. Kata itu kan ada fiil ditambah kan? Iya. Sekarang i'rob fiil ada berapa? Ada 3. I'rob fiil mudhari ada 3. Tidak menerima jar. Tuh, itu fiil tuh. Tidak menerima jar. Fiil tidak menerima jar. Isim tidak menerima jazm. Iya, aduh. Itu. Jadi kalau menulis tidak boleh kita sukunkan isim. Haram ya. Tulis ujungnya al-madrasatu. Jangan seperti ente azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Salah itu azan. Jadi diwasol doang, gitu? Pak, dilazimkan diwasol dong. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falahi, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Wasol. Lah iya, diwasol. Kan di musola ente itu qad qamatis sholah katanya gitu ya. Iya. Tidak tahu, Pak. Ya bener kan itu. Ya, yang komat tuh bener kan. Kalau mau diwasol, kalau mau jeda, napas, berhenti. Qad qamatis shalah. Berhenti, napas 2 kali. Qad qamatis shalah. Ini mah enggak wakop tapi berhenti. Qad qamatis shalah. Bisa begitu juga ya Allah komatnya. Ya salam. Makanya ajarin. Kalau ngajarin anak TPA, azan dulu benerin, nak. Ya. Jangan ini udah sarjana baru dibenerin tentang komat dengan azan. Nauzubillah min tilka itu ya. Iya, kalau jadi ustadz itu harus mewariskan yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek.
Wasol. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Itu. Jangan ini mah. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Saya juga begitu. Semua Ustaz. Semua begitu. Lah, yang benar kalau mau diwakop nafas gitu Ibu. Boleh wakop, tapi harus nafas. Ya. Coba Al-Qari'ah mal-Qari'ah kan salah baca Quran. Al-Qari'ah itu mal-Qari'ah. Kalau mau wakop, wakop. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, itu namanya wakop. Ya, harus nafas. Karena bukan sakta. Sudah. Coba sekarang yang mufrad baca Dirga contohnya syahadtu waladan la'iban. Tentukan naatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadtu waladan la'iban. Kedua. Hunaka rijalun jalisuna. Ya. Sya'ashtari kitabaini masyhuraini. Ya. Hal qara'ta ayatin tawilatan. Saya tanya, kenapa tin majrur itu? Mana sih? Majrur itu. Ayatin, kenapa dibaca tin gitu loh? Jamak ya Pak. Jamak apa? Ini apa namanya? Jamak mu'annas salim. Ya, terus tawilatan, kenapa tan? Tawilatan. Maf'ul ya, maf'ul. Iya, kenapa tan nggak ngikuti tin gitu loh? Maf'ul. Maf'ul ya Karena Pak. mufrad. Lah jauh banget. Ya tawilah kan mufrad. Mufrad itu mansubnya dengan fathah. Oh gitu. Biasa. Kalau jamak muannats salim, mansubnya dengan kasroh. Kasroh. Ya. Majrur kasroh sama. Itu alasannya. Bukan dari sononya. Oh gitu. Terus nomor 5, najahat. Najahat atau libatu Mutafawwiqatu. Yang unggul, yang tinggi, yang baik, yang excellent. Mutafawwiqat. Para mahasiswi yang sukses. Unggul telah lulus dalam semester 8. Ya. Terus al-munaqasyatul ilmiyatu. Al-munaqasyatul ilmiyatu laha manafi'u katsiratun. Iya. Nisbat. Ya. Diskusi ilmiah memiliki beberapa manfaat. Nah, terus al-madrasatul islamiyah. Al-madrasatul islamiyatu laha risalatun musla. Musla itu artinya dicontoh. Contoh. Ya. Sekolah-sekolah Islam itu memiliki misi yang ideal. Ya. Misi-misi yang perlu dicontoh gitu. Taib yamtazul mujtama'ul islamiyyu. Yamtazul mujtami'ul islamiyyu. Mujtama' bacanya jangan mujtami'. Yamtazul mujtama'ul islamiyyu an ghairihi. Bil akhlaqil karimati. Masyarakat Islam memiliki keistimewaan ya dibandingkan dengan masyarakat lain dalam akhlak yang mulia. Ya, mujtama bacanya jangan mujtami'. Kalau mujtami orang-orang yang berkumpul. Kalau mujtama orang-orang yang dikumpulkan dalam satu budaya, dalam satu adat namanya komunitas. Al-mujtama' ya. Udah ya. Masyarakat baik. Islam yang memiliki ideal ya. Ya, memiliki misi. Risalah itu misi. Oh misi, maksudnya yang tazul mujtama'unya. Ya, jadi
Perhatikan di situ. Coba teliti tadi yang teori 4. Ya, jenis. Apa lagi? Adat. Terus apa lagi? Ada. Kiroh Dan dan irob. i'rob. Waladan laiban. Apa i'robnya? Mansub. Mansub. Rijalun jalisun. Apa i'robnya? Marfu. Sa'ashtari kitabain masyurin. Musana. Mansub. Mansub. Ayatin mansub. At-talibat marfu'. Al-munaqasyatu marfu'. Li'annahu mubtada. Ya, gitu ya. Baik, sekarang yang kedua jumlatun. Nah, ini dia. Dalam bahasa Arab ada namanya jumlah. Jumlah itu ada berapa macam? 2. 2. 1. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah. Baik. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Tambah syibhul Nah, kalimat ini boleh atau bisa memiliki kedudukan. Tetapi terbatas. Ya, jumlah itu satu, coba catat nih. Yang namanya jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah hanya satu jadi khobar. Jadi khobar. Khobar apa saja? Mubtada, kana dan kawan-kawan serta inna dan kawan. Ya, itu ya. Jadi yang jumlah ini satu ya bisanya hanya jadi khobar. Khobar itu ada 3, mubtada, khobar kana, khobar in. Nah, yang kedua nih yang akan kita pelajari hari ini, jumlah itu bisa jadi sifat. Bisa jadi sifat. Coba yal abu itu kan fi'il mudhari'. Oh iya. Nih, bermain. Nih, bermain. Dia sedang bermain. Gitu maknanya kan dia sedang bermain. Coba si Ahmad dia sedang bermain. Gimana bahasa Arabnya? Yal'abu Ahmadu yal'abu. Bukan Yal'abu Ahmad ya, Ustaz? Ya, lain. Ini kan kita berbicara khobar, Bu. Kan kita berbicara khobar ini. Yal'abu supaya jadi khobar. Kalau Yal'abu Ahmad bukan jadi khobar, dia jadi predikat itu. Dia jadi fi'il. Ahmad yal'abu. Kan si Ahmad itu dia sedang main. Nah, yal'abu itu fi'il mudhari'. Punya kedudukan. Kedudukannya khobar dari Ahmad. Sekarang saya tambah kana. Kana Ahmad yal'abu. Yal'abu jadi apa? Kana Ahmad yal'abu. Khobar kana. Si Ahmad itu pernah bermain. Si Ahmad itu pernah bermain di Indonesia Muda misalnya. Kana Ahmad yal'abu fi Pelita Jaya. Nah, Indonesianya dulu si Ahmad itu pernah bermain di klub Pelita Jaya. Ya. Si Dirga itu dulu pernah belajar di UIN. Gimana bahasa Arabnya tuh? Kana dirga. Yadrusu. Itu. Tapi kalau ya, nah gitu maksudnya. Maksud saya itu kedudukan. Jadi yal'abu bisa jadi khobar mubtada, bisa jadi khobar kana, bisa jadi khobar in. Coba sesungguhnya Ibu Fatimah sedang sakit. Inna Sayyidah Fatimah tamrodu. Tamrodu kan sedang. Nah, itu fi'liyah. Nanti kita akan masuk sifat. Nah, sekarang yang ketiga bisa jadi jumlah itu baik fi'liyah maupun ismiyah jadi hal. Jadi apa? Hal. Nah, kemarin misalnya saya melihat anak itu dia sedang bermain. Ro'aitul walada yal'abu. Nah, yal'abu itu jadi hal. Jadi 3 aja yang saya akan ajarkan.
Jumlah itu baik fi'liyah, ismiyah maupun syibhul jumlah bisa jadi khobar. Tidak mungkin jadi mubtada, nggak akan dia. 2 jadi hal, 3 jadi sifat. Nah, lihat kolam nih. Lihat kolam yang kedua, yang jumlah 1 ada 3, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibhul Jumlah. Lihat di bawahnya, itu rumus. Yajibu ayyakunal man'utu nakirotan. Wa kama yajibu ayyakuna hunaka dhamirun ya'udu ilal man'ut. Coba Indonesiakan tuh. Man'utnya, kalau jumlah ismiyah, sifat dari jumlah ismiyah, syaratnya 1. Syaratnya, man'utnya wajib nakiroh. Apa? Man'utnya wajib nakiroh. Misalnya, nanti yang kedua, harus ada domir yang kembali kepada man'ut. Jadi diikat. Ya. Misalnya, di kelas ada seorang anak yang sedang tidur. Nah, yang tidurnya ya anak, jangan yang lain gitu kan. Fil fasli waladun. Fil fasli di Waladun kelas yang sedang tidur. Wasi'un ya. Yang sedang tidur. naumun apa? Yang sedang tidur. Yanamu. Yanamu. Gimana naum? Kalau naum mah benda. Iya. Yanamu. Ya. Di kelas ada seorang anak. Waladun nakiro apa marifat? Waladun nakiro. Nakiro. Nah itu maksudnya. Nakiro tidak boleh al-waladu. Karena manutnya harus nakiro. Ya, udah ya. Saya melihat seorang anak yang sedang duduk di atas batu. Coba, saya melihat seorang anak yang sedang duduk di atas batu. Ra'aitu waladun yajlisu 'alal kursi. Ya, ra'aitu waladan gitu kan? Waladan ya. Waladan. Ya. Ra'aitu waladan yajlisu 'alal kursi. Saya akan mengunjungi suatu universitas yang dipimpin oleh seorang wanita, yaitu UIN. UIN itu punya rektornya wanita sekarang, Ibu. Yes. Iya, Manilubis. Iya, Manilubis tuh. Coba, saya akan mengunjungi suatu universitas Islam yang ada yangnya. Yang karena sifat yang dipimpin, tarasu, memimpin itu. Tarasuha imro'atun. Coba. Saya akan mengunjungi Sa'azuru boleh. Azuru. Jami'atan. Islamiyatan. Islamiyatan. Tarasuha imro'atun. Yang namanya Ismuha. Nah, gitu ya. Manilubis ya. Udah, sekarang jumlah ismiyah. Di kelas ada seorang anak yang bajunya putih. Di kelas ada seorang anak yang bajunya putih. Yang putih itu bajunya bukan anaknya. Nah, jumlah ismiyah coba. Fil fasli waladan. Ya, waladun. Waladun jamilun. Komisuhu, katanya jumlah tadi. Komisuhu. Abiyadun. Baju putih. Iya, komisuhu abiyadu. Komisuhu abiyadu. Jumlah ismiyah itu yang disebut jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Komisuhu mubtada, abiyadu khobar. Jumlah ismiyah wahwa jadi naat gitu. Pokoknya sekali lagi kalau belajar bahasa apapun harus tahu struktur kalimat. Ini adjektif, ini susunan adverb, ini susunan ini. Kalau nggak tahu susunan akan gagal paham. Iya. Makanya struktur penting. Nah, sekarang struktur sip. Coba di Depok itu ada suatu masjid
kita belum tahu masjidnya kan. Ada sebuah masjid megah yang kubahnya terbuat dari emas. Kubah Oh, emas. ya. Nah, coba tuh susun kalimat itu. Di Depok itu ada sebuah masjid besar atau megah Depok, yang kubahnya emas. Masjidun kabirun. Hunaka masjidun kabirun yang Kabirun. emasnya kubbatuhu Kubatuhu. Kubatuhu. zahabun. 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 Ya. Zahabun. Coba Indonesia itu suatu negeri yang alamnya kaya, yang lautnya luas, yang rakyatnya banyak. Indonesia daulatun biharuha wasi'atun wa aradiha khisbatun wa sukanuha solihun. Nah, begitu nanti bunyinya. Ya. Nah, lihat bagi. Coba jumlah ismiyah. Jumlah itu bisa fi'liyah, bisa ismiyah, bisa syibul Jumlah. Syaratnya apa syaratnya? Man'utnya harus nakiro. Awas. Nanti yang menyifatinya harus ada domir yang kembali kepada man'ut. Jangan terlepas. Coba kuntum khaira ummah. Coba baca tuh ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna Baik, billah. Sudah. Mana naatnya? Ta'muruna. Umat Khairan ummati ukhrijat linnasi. Gimana baru belajar rumusnya, begitu dikasih contoh udah kesasar. Aduh, Qur'ani banget. Coba kuntum khaira ummatin. Nakira apa marifat itu khaira ummah? Khaira ummatin. Nah, iya, itu kan nakira itu. Umat terbaik kan nakira, khaira ummatin. Lalu ada kata-kata diproduksi. Ukhrijat. Kalimat bukan ukhrijat. Yes. kalimat. Nah, iya ya, itulah contohnya. Jadi ukhrijat itu sifat, ya. Ukhrijat sifat. Fi'li. Ya. Iya. Yang disifati khairu ummah, umat terbaik yang dikeluarkan memerintah kebaikan. Nah, contoh lain. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Rasulan itu nakirah. Yatlu alaihim wa yuzakkihim. Mana naatnya? Yatslu alaihim ayatihi. Yatlu. Ya. Yatlu tuh. Yatlu. Yang akan membacakan. Yatlu. Yatlu itu adalah Rasul, bukan Allah. Yang yatlu itu Rasul. Di surat Jumu'at ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummi, dialah yang mengutus di kalangan orang-orang yang tidak mengerti seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat dan mensucikan mereka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu nih ada nih halaman 54 nih, apa tuh yang huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Udah, jangan buka dulu lah, ini kan sekedar baca. Bukan sekedar baca, masa ayat itu seorang khotib, seorang imam gak hafal ayat itu. Ayo lo. Kalau ustadz itu harus training. banyak hafalan. Ya, ustadz itu banyak hafalan ayat walaupun gak hafal Quran. Harus banyak hafalan hadis, harus banyak hafalan mahfuzot, harus banyak hafalan ya supaya laku dijual. Waduh. Iya, kalau nggak banyak hafalan nggak laku dijual. Masa jadi imam kulhu alha Hafal juz paling enggak 30 semua paling ya. nggak betul. Misalnya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husirat
Wuhus itu binatang-binatang buas. Husirat dikumpulkan. Ya. Wa idza suhufu nusyirat, apabila lembaran-lembaran amal perbuatan dibeberkan. Nusyirat dibeberkan. Wa Ya, idza suhuf artinya ukusyitat, apabila langit digulung. Kusyitat, ya kan? Yes. Wa idzan nufusu zuwijat, dikawinkan. Oh, itu mah ini apa? Wa idza suhufu nusirat wa idza sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Ya, itu hafal kan? Baik, sudah. Nah, contoh. Coba Ibu Farida baca contohnya. Hadhihi thalibun, dan Indonesiakan. Hadhihi thalibun ya'malu waliduhu fil ma'had. Hazat thalibun ya'malu wa liduhu fil ma'had. Mana sifatnya? Sebutkan saja sifatnya mana yang di garis bawah itu. Ya'malu waliduhu Fil ma'had. Indonesianya apa? Yang orang tuanya bekerja di lembaga ini. Bekerja di lembaga. Jadi ini adalah seorang santri, seorang siswa yang ayahnya bekerja di lembaga ini. Baik. Baik. Nomor 2 Ibu Farida. Ta'allam lughatan. Ta'allam lughatan yantiqu biha nabiyukum. Nabiyukum. Baik, yantiku itu menggunakan. Coba. Pelajarilah suatu bahasa. Pelajarilah suatu bahasa yang nabi kalian gunakannya. Yantik itu kan ngomong. Ya. Yang nabi kalian berbicara dengan bahasa itu. Berarti bahasa apa Ibu Farida? Arab, ya. Ta'allam lughatan yantiqu biha nabiyyukum. Nah, ya kan? Pelajarilah suatu bahasa atau bahasa yang nabi kalian gunakan. Terus nomor 3, sa'adu auladan. Sa'adu auladan yang abuna Stop. Itu lain lagi, udah bab itu. Saya akan memanggil anak-anak yang sedang bermain. Baik, sekarang jumlah ismiyah. Coba yang mubtada khobar, jumlah ismiyah. Terus Ibu Farida, syahadtu waladan. Syahadtu waladan komisuhu wasihun. Baik, mana sifatnya? Wasihun. Kalimat. Waladan komisuhu wasihun. Lah, sifatnya. Komisuhu. Sifatnya. Jangan waladannya. Waladannya memanut. Komisu wasihun. Iya, yang bajunya kotor. Itu sifatnya. Ya. Saya mendapatkan seorang anak atau melihat seorang anak laki-laki yang bajunya lusuh, kotor karena habis hujanan. Misalnya gitu kan. Nah, terus askunu fi qaryatin. Askunu fi qaryatin Hawa uha barid. Coba Indonesiakan. Saya tinggal di suatu kampung. Saya tinggal di suatu kampung yang dingin. Udaranya dingin. Dong, ada udaranya. Oh iya. Udara itu jadi mubtada, baridun jadi khobar. Kumpulan mubtada khobar jadi naat. Itu cara ngi'robnya. Cari ngi'robnya begitu, ya. Hawa mubtada wa huwa mudhof, baridun khobar, wal jumlah jamleh. Ya, jumlah mubtada dan khobar dalam kedudukan yang sebenarnya majrur, jadi kedudukannya jadi sifat.
Bat. Yang terakhir, aku telah membaca cerpen atau novel yang penulisnya orang Perancis. Gimana tuh bahasa Arabnya? Qara'tu qissatun. Kisotan tuh. Qara'tu qissatan ka'atuha Penulis bahasa Arabnya apa penulis? katibuha kuro. Perancis ya. Paronsion, Prancis. Orang Perancis. Katibuha Perancis. Orang. Piro. Apa nih? Paronsion. Paronisi. Kalau negaranya Faransa, France. Paronisiun. Faransa itu negaranya. Kalau orangnya Paronisiun. Faransi. Paronsi. Kenisbat. Misr, Misri. Makkah, Makki. Paronsi. Amerika, Ameriki. Indonesia, Indonesia. Ya Jawa itu pulau, Pak. Jawa itu pulau. Bukannya Jawi ya, Tapi Pak. kalau Ya? owong Jawa, Mas Jono rojulun Jawiyun. Mang Ujang rojulun Sundawiyun. Di Mamora rojulun Batakiyun. Iya. Bang Mamat rojulun Batawiyun. Kelas? Coba cepet nih. Pak Zainal terjemahkan. Saya adalah seorang laki-laki orang Banjarmasin. Ana waladun. Apa, Ana Pak? rajulun. Ana Rajulun Banjariyun. Banjari. Sedangkan istriku adalah wanita Sunda. Ayo. Wa amma zaujati Wa amma zaujati Mar'atun Sundawiyatun. Sundawiyatun. Oh iya. Kalau perempuan berarti Sundawiyatun, Pak. Iya, mar'atun Sundawiyah. Oh iya. Ya, Wa mana rajulun Banjari li'anni min Banjarmasin. Wa mazaujati mar'atun Sundawiyatun li'annaha min Purwakarta. Min Purwakarta. Gitu. Orang mana istrinya Pak Zainal? Palembang Niun. Ya, Balimbangi. Sumatri Balimbangi. Palimbanginya. Coba. To'amun taklidiyun min Palembang huwa PMP. To'amun taklidiyun min Palembang huwa PMP. Makanan tradisional dari Palembang adalah PMP. Terakhir Pak Jenal, terakhir coba isim mausul itu bisa jadi sifat. Coba isim mausul itu yang populer alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Yang. Nah, syaratnya coba baca syaratnya apa di bawah. Sohibul mausul atau man'ut harus yang mana, Pak? Bawahnya. Ini yang ayakuna Bagan. Bagannya harus apa katanya? Sohibul Isim sebelum isim mausul, kata benda sebelum isim mausul harus ma'rifat. Coba waladun ma'rifatkan menjadi apa? Al-walad. Ya. Coba. Al-waladul ladzi yata'allamul arabiyyata ismuhu Ahmed. Tuh, coba. Anak laki-laki yang sedang belajar bahasa Arab itu namanya si Ahmad. Al-waladul ladzi yata'allamul arabiyyah ismuhu Ahmed. Coba, lembaga yang tempat aku belajar namanya LBIQ.
Al-ma'hadul ladzi ata'allamu fihi ismuhu alladzi Lugatul ulumul Qur'an. al-ma'hadul ladzi ata'allamu fihi. Lembaga yang aku belajar di dalamnya, kan gitu. Al-ma'hadul ladzi ata'allamu fihi ismuhu LBIQ. Bahasa yang sedang saya pelajari adalah bahasa Arab. Coba gimana? Al-lughatul. Al-lughatul lati ata'allamuha Lugatul ladzi ata'allumuha hiya al-arabiyyah. al-arabiyyah. Hiya al-arabiyyah. Hiyal Arabiyah. Buku yang sedang baca adalah buku Nahwu. Al-kitabul ladzi Al-kitabul ladzi aqra'uhu Nahwu. ismuhu an-nahwu. Ismu anakku. Sekolah yang saya masukkan anakku di situ namanya SMP 4. Al-madrasatu ya daqul. Al-madrasatul lati yadkhulu fihi waladi, gitu. Yadkhulu fihi waladi. Ya, ismuha. Baik. Jadi kalau jumlah, sifat dari jumlah manutnya harus nakir. Oh, kalau ada isim mausul, isim yang disifati atau sohibul mausulnya harus ma'rifat. Tadi gimana? Dengan kata lain, teman-teman, al-kitabul ladzi yata'allamul ladzi ya. Lo kok ladzinya 2 kali ya? Udah ketinggalan Dirga. Kita udah kemana? Ente ke belakang lagi. Nah, saya barusan catat ini. Yang al-kitabul ladzi. Dah, baca contohnya. Coba baca contohnya Ibu Nur. Iya. Ibu Nur Hasanah. Al-waladul ladzi yajlisu ismuhu Ahmad. Mana, Pak? 53, Bu. Contoh-contohnya. Contoh-contoh yang alladzi. Alladzinya Ya. ya. Al-waladul ladzi yajlisu ismuhu Ahmad. Indonesiakan, tafadhol. Anak laki-laki yang sedang. Anak laki-laki yang duduk itu namanya Ahmad. Iya. Ta'allamu fil madrasati lati ta'allama fiha abi. Iya. Saya belajar di sekolah itu yang mengajarkan adanya ayahku. Gimana? Saya belajar di sekolah itu. Saya belajar di sekolah yang dulu ayah saya belajar di sana. Iya, yang dulu saya bukan, Pak. Yang belajar. Bukan yang ngajar ayah. Dulu ayah Bu Nur tuh sekolah di situ. Saya juga ngikuti jejak ayah gitu. Saya belajar di sekolah yang ayahku pernah belajar di sana. Itu kira-kira. Lama itu Pak ya. Terus bahasa Indonesianya begini yang baik. Saya belajar di sekolah tempat ayahku belajar dulu. Oh, saya belajar di sekolah tempat ayahku belajar dulu. Bukan ayahku yang dulu ayahnya di mana belajarnya? Misalnya ayahnya dulu di Darun Najah, anaknya ngikutin. Iya, Pak. Dulu ayahnya belajar di Gontor, anaknya ngikutin. Kan biasanya begitu, Ibu. Iya, betul. Biasanya begitu. Ya. Biasanya begitu. Saya akan menyekolahkan kepada pondok yang dulu aku pernah di sana. Coba di Arab Qurani, di Arab Mutawasit ini ada anak yang punya di pesantren nggak? Cucu atau anaknya ada? Iya. Ada Ibu? Iya. Di Gontor. Di mana? Di mana? Darun Najah. Gontor. Santren mana? Gontor. Siapa yang di Gontor? Anaknya siapa? Cucunya siapa yang di Gontor? Anaknya Bu Yaya. Yaya. Dia lagi cuti. Ada? Yaya. Bu Yaya. Enggak Ada yang ngikut Gontor lagi. ya? Gontor berapa Ibu? Enggak tahu aku. Kayaknya selistingan anaknya Pak Ustadz Helmi Yusuf deh. Ustadz. Muslim Yusuf sekarang anaknya ngajar di sana tahun kedua ngajarnya.
Anak Yayah juga ada ngajar. Yang besar ya, yang Ya. kedua, yang ketiga. Yang ketiga baru mau masuk lagi. Ya, saya kemarin ngirim cucu saya ke Gontor, langsung duduk di kelas 3. Waduh. Iya, dites lulus. Ya, alhamdulillah langsung duduk di kelas 3 eksperimen. Ya. Jadi loncat dia. Itu santri saya. Santri ya. Jadi lulus jadinya ya. Cepet lulus. Ya, baik. Coba teruskan Bu Nur yang ketiga, an-nizamul ladzi la ya'tamidu 'ala dini fashilun. Ya, sistem yang tidak Terstruktur ya. tidak terstruktur, bersandar. sistem yang tidak bersandar pada agama Akan Fasil. gagal. Akan gagal. Sistem yang Gagal. pada agama akan gagal, maka akan Ya, gagal. gagal artinya, gagal. Ya, bersandar kepada marxisme, liberalisme, Pancasila akan gagal. Nah, gitu kata Islam, bukan kata saya. Buktinya. Ya, hadhihi hiyal qaryatul lati wulida fiha abi. Jadi Jayid. Indonesia kan coba. Dulu ayah saya lahir di kampung ini. Gitu lah. Enggak begitu terjemahannya kok gimana? Inilah kampung. Ayahku lahir di situ gitu. Bahasa Indonesia kan? Inilah kampung. Inilah kampung ayahku. Di mana ayah saya dilahirkan di dalamnya ayahku, itu bahasanya orang nenek moyang kita. Kalau bahasa anak modern, inilah kampung tempat ayahku dilahirkan. Kayak gitu. Itu bahasa Indonesia Ciputat begitu. Inilah kampung tempat ayahku lahir, Nak. Inilah tempat. Inilah kampung tempat ayahku lahir. Atau dengan bahasa letterluck, inilah kampung yang ayahku dilahirkan di dalamnya. Di dalamnya. Ya, begitulah Arab. Begitulah susunan Arab. Makanya baca strukturnya sehingga susunan itu nempel di benak kita. Inilah sekolah tempatku belajar dulu, Nak. Kalau kita pulang kampung bilang sama anak kita, inilah SD tempat ayah belajar tahun 80-an, Nak nih. Hadhiyal madrasatil lati ta'alamtu indama kuntu mu'ibtidai. Inilah kan kita sering mengenalkan kepada anak begitu. Inilah sekolah tempat ayah belajar dulu. Inilah rumah tempat ayahku dilahirkan dulu nih. Masih begini, masih panggung. Ya. Siapa tuh orang Banten? Orang Banten tuh rumahnya panggung, Pak Zainal. Tahun 70. Iya, tahun 70 ke belakang, Pak Dena. Orang-orang Banten itu rumahnya panggung. Ya, 70 ke sini setengah badan. Ya, bata. Setelah maju, bata semua. Nah, begitulah perkembangan manusia. Nah, orang Kalimantan masih banyak yang kayu sampai hari ini. Lebih mewah daripada yang marmer kan? Mewah, Pak. Sampai sawah. Iya. Sampai sekarang rumah yang panggung masih ada, Pak ya, di Baduy ya, Pak ya? Oh, Baduy mah nggak mau, dia modern. Kalau modern gua dijual katanya. Ya, iya. Nah, jadi negara tidak mencerdaskan umat, Pak. Orang Baduy dipertahankan kebodohannya. Ya Allah. Iya. Ente siapa bilang katanya negara mencerdaskan? Orang Baduy tetap aja nggak cerdas-cerdas itu. Iya. Orang Baduy jual kan? Jual madu. Ya artinya undang-undang itu katanya mencerdaskan bangsa. Buktinya orang Baduy listrik aja nggak punya, nggak mau katanya dipakai listrik. Orang Baduy dalam, Pak, itu, Pak. Ya artinya negara tidak membangun, itu intinya, Dirga. Iya.
Bukannya nggak mau ya? Iya, mestinya kan dibangun tuh, dibikin modern, dibikin orang biar makannya enak, mandinya Banten, enak. Allah. Ya sama dengan orang Koteka itu. Masa udah 100 tahun merdeka masih orang Irian masih pakai Koteka aja kan? Ya artinya kalau dikritisi kan nggak bener juga, mencerdaskan bangsa, membudayakan kan nggak juga. Orang Banten tuh ngikutnya Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Baik, alas ya. Udah, coba Pak Zainal. Baca Pak Zainal nomor 5, Pak Zainal. U'allimut thalibat. U'allimut thalibat allati yatakalamna bil arabiyah. Indonesia kan, aku mengajari para santriwati yang mempelajari bahasa Arab. Yang belajar. Yang berbicara. Yatakalamna. Yang berbicara dengan bahasa Arab. Jadi santrinya semuanya sudah orang Arab tuh di Purwakarta. Ada Bahar Mus, ya, ada Baswedan. Iya, kampung Arab, Pak. Iya, kampung Sunda mah di mana-mana ayah. Ayah kampung Sunda. Ayat saha eta? Ayat tuh di Karawang, Pak Zainal. Kampung Sunda ayat tuh di Karawang. Loba keneh, Pak. Loba. Pak Sunda. Pak Zainal bisa Sunda enggak? Tinggal di Karawang nggak bisa bahasa Sunda, mah Allahumma kelewatan. Baik, Pak Zainal. Wa'allimut tullab. Wa'allimut tullab alladzina la yafhamun. Aku mengajari para siswa yang belum mengerti, gitu kan? Terus ata'allamul lughatal lati yata'allamuha katsiran minan nas. Indonesia kan, aku mempelajari bahasa yang banyak dipelajari oleh masyarakat. Aku mempelajari bahasa Arab, bahasa yang dipelajari banyak orang. Ya. Ra'aitul walidain lillazina. Alladain, kalau double lamnya, bedakan alladzinya, lamnya satu. Kalau double lamnya, perhatikan tuh cara nulisnya. Kalau alladzina, L-nya satu. Kalau alladain dua, lamnya dua, itu membedakan. Ya. Ra'aitul waladaini lillazina. Alladain. Ya jelisani. Iya. Aku melihat Allahu huwallazi ya'lamu ma fis sudur. Allah lah. Allah dialah yang mengetahui segala isi hati. Apa yang di dalam hati. Baik, sekarang syibul jumlah. Saya melihat sebuah buku yang ada di atas meja. Syibah. Iqra kitaban 'alal maktab. Ra'aitu samakan fil birka. Aku melihat seekor apa itu? Ikan yang berada di kolam. Berada di kolam. Udah ya? Udah, sekarang tinggal praktek. Kayak praktek menerjemah, membaca supaya lurus terjemahannya. Coba sekarang nih. Kafat al-jami'at al-muwazzafin alladzina yukhlisuna fil amali mukafatan saminatan. Coba alladzina. Ada enggak sifat mufrad dalam kalimat itu? Ada enggak sifat mufrad? Ada. Mana? Al-muwazzafina. Muwazzafin. Gimana? Yang sifat mufrad. Ada enggak? Sama. Mukafa'atan saminatan di ujung tuh. Oh, itu. Ini yang digaris bawain apa ini Pak maksudnya? Ya salam, ente belum ngerti juga kalau sama Bu Nur itu. Boleh. Yang digaris bawain. Itu yang sifat allazi ya akhi. Kuliah Pak, tahu. Ya, yang digarisbawahi itu yang sedang kita pelajari, yaitu sifat dari
Alladzi sifat dari isim mausul. Universitas itu memberikan hadiah kepada para karyawan yang bagus dalam kerjanya. Hadiah yang berharga. Ya. Kampus telah memberikan hadiah yang berharga kepada para pegawai yang bagus, yang ikhlas dalam berkarya. Itu al-muwazzafin alladzina yukhlisuna fil amal. Para pegawai yang ikhlas dalam bekerja. Nah, baik, Ibu Nur Hasanah, innal ladzina yata'allamuna al-arabiyyah. Coba. Innal ladzina yata'allamuna al-arabiyyata hum tulabul madarisal ibtidaiyati wasanawiyati wal aliyati. Baik. Mana yang isim mausul? Alladzina yata'allamuna al-arabiyyata. Iya. Kalau yang itu wasa, sesungguhnya orang-orang yang mempelajari bahasa Arab itu adalah para siswa SD, siswa sanawiyah, dan siswa aliyah. Ibu Adriati, nomor kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Thayyib, salah ini ayat. Ta'muruna itu rubah. Ta'murun, bukan ya'murun. Ya, ini benar. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Betul. Wa tanhaun. Ya. Tanhaun. Antum itu. Iya kan kuntum antum ya. Antum, yang memerintahnya tuh kalian ya, salah saya. Saya ngetiknya salah itu. Ini ke ayat kan kuntum khaira. Betul. Ta'murun, rubah. Ta'murun Ya udah, kalian. ta'muruna bil ma'ruf wa Watanhauna. Oh iya, watanhauna benar. Ya, salah. Ya. Salah, ngetiknya salah. Al-Islam. Jari-jarinya nggak ada matanya. Anil munkar. Coba Indonesiakan, kalian adalah umat terbaik. Yang menyeru kepada yang dikeluarkan. Ukhrijat itu yang diproduksi. Diproduksi. Dikeluarkan. Iya, dilahirkan kan diproduksi. Gimana sih ente bahasa kampus? Ya. Kalian adalah umat terbaik yang diproduksi untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Baik, Ibu Mutia Ramayanti, Ibu Mutia coba nomor 4. Al-Islamu dinun asasuhu tujidu ya Pak. Tauhid itu bukan jim. Tauhid itunya. Tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Baik, jumlah apa ini Ibu Mutia? Jumlah ismiyah ya Pak. Baik. Mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya asasuhu. Asasu mubtadanya. Tauhid, khobarnya. Jumlahnya jadilah dia naat dari din, gitu kan? Ya. Asasu mubtada, tauhid khobar. Jumlah tu fi mahali rob'in naat min din, gitu Ibu. Terjemah ini irobnya. Man'utnya din gitu Pak. Man'utnya itu nakiroh din, itu yang harus dipelajari. Ya. Islam adalah suatu agama. Islam adalah suatu agama yang pondasinya adalah mengesahkan Allah. Ya, coba. Tauhid ya pondasi. Ya, coba siapa yang bisa ngi'rob? Coba analisa. Al-Islamu ada. Dinun khobar. Al-asasuhu mubtada sani. Sani. Tauhid khobar mubtada sani. Wal jumlah baru. Wal jumlatul ismiyah fi mahalli apa? Mahalli robin apa mahalli nasbin? Robin. Betul. Di nun kan rofa.
Iya. Nah, itu cara menganalisanya. Nah, harus pinter ngi'rob. Ngi'rob itu menganalisa. Al-Islamu mubtada awal, dinun khobarnya. Asasuhu mubtada sani. Tauhid mubtada khobar mubtada san. Khobar 2. Jumlatul ismiyah. Wal jumlatul ismiyah fi mahali rob. Lihat dinun. Dinun kan rofa. Kalau dinin jer. Tapi asasu tidak boleh mansub. Tidak boleh majrur. Harus marfu. Karena mubtada. Jangan baca begini. Innal islama dinun asasahu. Dari mana asasahu? Wong jadi mubtada kok. Gitu. Makanya harus tahu kedudukan baru bisa baca. Baik. Ibu Andriati ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Hadza kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Baik. Shadaqallahul azim. Yang tukhrijnya siapa Ibu Andriati? Tukhriju mengeluarkan kamunya kepada siapa itu? Kitab Al-Quran yang kepada Nabi Muhammad. Halo, gimana memahami ayat? Ini kitab yang diserahkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan. Muhammad, kamunya itu kepada Nabi Muhammad. Agar kamu, wahai Muhammad, itu Indonesianya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Takhruju siapa di situ? Nabi Muhammad. Walau annahum sabaru, seandainya mereka bersabar, hatta takhruja, sehingga kamu keluar dari rumah, hal itu akan lebih baiknya. Takhrujnya itu Nabi Muhammad. Khud sodakotan min amwalihim tutohiru. Tutohirunya itu kamu. Kamu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Banyak ayat yang kembali kamunya itu kepada Nabi. Ya, kepada Nabi Muhammad. Baik. Jadi kalau di Indonesia kan inilah kitab yang kami turunkan kepadamu. Agar kamu ya mengeluarkan manusia dari zaman kesesatan ke zaman Islam. Apa artinya dulumat di situ Ibu Andriati? Kegelapan. Ya, kegelapan itu gelap malam apa gelap subuh? Bukan, kegelapan itu dari nggak bisa apa-apa. Jahiliyah. Artinya kekufuran, kemusyrikan. An-Nur apa artinya? Cahaya. Jadi dinul Islam. Islam artinya. Iya. Ya kita sering dari kegelapan kepada alam cahaya. Bukan itu. Nah nanti akan dipelajari. Az-zulumatu ad-dhalalu mislu zulumat. Begitu. Kesesatan seperti gelap. Lalu dibuang kesesatannya. Disebut dulumatnya. Lalu al-Islamu kan nuri. Islam itu seperti cahaya. Islamnya dibuang. Dimunculkan saja. Itu cahayanya itu balagoh nanti. Nanti kita pelajari balagoh itu. Ya. Kita pelajari. Baik, nomor 6. Nomor 6 ya Ibu Sinta. Fadhali Ibu Sinta. Nomor 6, nata'allamul ulum. Ayo fadhali Bu Sinta. Nata'allamul uluma. Buka mikrofon Bu Sinta. Buka mikrofonnya. Nata'allamul ulum. Ya ta'alamul ulu. Ya ta'alamul ulum allati. Nun. Nahnu nata'allamul uluma. Iya, ya ta'alamun uluma allati tabhasu fil ulumil lughawiyyati mislu as-sarfi absorpsi wan
wa nawil wal balagoh. نتعلم العلوم التي تبحث في العلوم اللغوية نتعلم العلوم علوم التي تبحث في العلوم اللغوية مثل الصرف والنحو والبلاغة belaga balagatan balaga maneh cenah balagoh tuh balaga. Baik, kita mempelajari ilmu-ilmu gimana Ibu Cinta? Kita mempelajari ilmu-ilmu yang membahas tentang sorof ya. Ilmu-ilmu kebahasaan. Ilmu-ilmu kebahasaan. Seperti nahwu wa nahwu wa balagoh. Seperti sorof, nahwu, dan balagoh. Ya, seperti sorof, nahwu, dan balagoh. Coba al-ulum ad-diniyah. Kasih misal Bu Sinta. Al-ulum ad-diniyah. Coba seperti fikih, tauhid, akhlak, tafsir. Namanya al-ulum ad-diniyah. Al-ulumul lughawiyah seperti sorof, nahwu, balagoh. Ilmu diniyah, fiqih. Ya, baik, khalas. Nah, ini ayat Quran. Laqad kana sabi'ah. Ibu siapa ini? Ibu Sofi. Ibu Ani, coba Ibu Ani. Nomor 7 laqad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tanya Bu Sofi nih. Mana subjek dari lakum? Subjeknya, pokok kalimatnya ayeuna Bu Sofi. Subjeknya Rasul. Uswatun. Uswatun itu subjeknya. Contoh. Contoh. Lalu khobarnya mana? Contoh itu Hasanah. Hasanah kan naat Ibu Sofi. Kalau hasanah kan naat. Ya, khobarnya, khobar dari uswatun. Ya, tadi mubtada. Lakum. Ya. Jadi kalimat itu hanya terdiri dari dua. Satu uswatun, dua lakum. Suatu contoh itu untuk depan, kamu. Pak. Iya, itu kan udah lalu lah. Yang takdim itu udah lalu, jangan diomongin lagi. Belum nyampe Pak, belum nyampe. Gimana belum nyampe? Dari awal dipelajari kok. Katanya ada takdim. Khobar awal. Iya, khobarnya mukod. Adapun yang lainnya, lakod, kana itu sebagai hiasan saja. Fi Rasulillah itu sebagai penegas saja. Suatu contoh untukmu. Tuh, sekarang suatu contoh yang mana, yang bagaimana? Uswatun hasanatun fi Rasulillah lakum. Jadi contoh yang baik yang ada dalam diri Nabi. Contoh yang baik yang ada dalam diri Nabi. Lakum. Itu kalau tidak ada lakum, kalimat itu tak sempurna. Itu kan belajar di dunia bahasa Arab itu hanya 5 yang wajib kita pelajari. Mubtada, khobar, isim kana, kawan-kawan, dan khobar kana. Isim ina dan kawan-kawan, khobar yang keempat fi'il fa'il. Kalau aktif, yang terakhir pasif. Ya, naibul fa'il. Semua buku itu yang dipelajari. Ya, sekarang kita mempelajari sebagai hiasannya, yaitu sifat. Sifat itu adalah hiasan. Jadi kalau kita umpamakan, kita nih manusia, kuping itu esensinya, antingnya itu hiasan. Nggak pakai anting nggak apa-apa kok. Mungkin ada kupingnya. Iya. Ya. Kita punya kaki nih.
Sepatu, sendal, kaos kaki itu adalah embel-embel. Nah, itu makanya dalam bahasa ada rukun kalam, ada 5. Ya, rukun statement, rukun omongan itu ada 5. Rukun omongan. Ya, rukun kalimat dalam bahasa itu. Rukun statement, rukun sentence, rukun ungkapan ada 5. Subjek, predikat. Subjek dalam bahasa Arab ada 5. Predikat ada 5. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subjek kananya uswatun. Ya. Khobar kananya lakum. Gitu. Nah sekarang hasanatun sifat dari mana? Uswat dari uswatun. Lalu fi Rasulillah memperjelas apa? Fi Rasulillah kaitannya dengan apa? Fi Rasulillah. Uswatun hasanah. Iya, berkaitan ya ta'alaq, ya muta'alik dengan uswatun hasanah fi Rasulillah. Lakod sebagai apa itu? Penegas. Lakod itu penegas. Penegasnya ada berapa kata di sini? Lakod kana lakum fi Rasulillah. 1 lam. 2 kod. 3 Kana. 3 mungkin takdim tadi. Ya bisa saja dianalisa. Ketiga adalah didahulukannya khobar. Tapi kalau kita bahasakan aslinya berarti laqad kana uswatun hasanatun fi Rasulillahi lakum. Nah, itu susunan dasar. Asalnya laqad kana uswatun hasanatun fi Rasulillahi lakum. Nah, itu kalau mau dianalisa ya. Kalau mau dianalis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dianalisa aslinya gimana tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan? Alaikumnya di akhir ya, akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Lah iya, kan alaikumnya kan sebagai predikat. Jangan ketawa, ini belajar logika orang Arab begitu. Lakum dinukum, asalnya dinukum lakum. Mestinya itu ada pelajaran apa sih kitab Imriti itu logika kan ya? Ya Imriti mah santri kampung yang belajar Imriti. Imriti zaman mestinya tuh di LBI itu juga ada kitab Imriti juga Pak, biar lebih tahu. Orang modern nggak belajar jurmiah Imriti. Orang modern tuh yang gampang, cepat. Imriti zaman Kitab Jumriyah Imriti itu abad 13, abad 10 itu dipelajari oleh masyarakat Arab. Sekarang sudah nggak dipakai Dirga. Cuman di Jawa, di Indonesia masih didewakan gitu loh. Iya. Sekarang mau maju nggak? Kalau mau maju, ikutin cara berpikir Muhammad Abduh. Oh iya. Muhammad Abduh bagus. Ikuti Jamaluddin Al-Afghani. Ikuti tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Iya. Kalau mau cara belajar bahasa. Nahu itu kunci saja. Kalau udah tahu jangan dibawa-bawa terus kunci. Hilang. Iya kan? Dah, lanjutkan. Coba. Nomor 8. Qad aflaha. Tayyib, Ibu Min ada. Ibu Mutia udah. Saya Bu Nining. Wah, Bu Nining nggak kelihatan. Aina huwa? Aina hiya? Belum. Maujud. Maujud. Qad aflahal mu'minuna alladzina Qad alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik. Indonesia kan sungguh orang-orang mukmin yang dalam sholatnya khusyuk Mereka beruntung. akan beruntung.
Saya tanya khosyi'un, khobar dari mana Ibu Ning? Dari orang-orang dari fi sholatihim. Dari hum. Hum Fi sholatihim khosyi'un. Ya. Hum fi sholatihim khosyi'un. Nah, hum fi sholatihim khosyi'un itu jadi silah mausul. Silah dari hum. Gitu kan? Hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka khusyuk dalam sholatnya adalah sif. Ya, menjelaskan alladzina. Orang-orang mukmin yang mereka dalam sholatnya khusyuk, mereka telah beruntung. Ada buku. Telah ya. Telah atau akan, Pak? Telah kan kode. Telah itu kan kode. Aflaha fi'il madhi itu. Ya, artinya di sini penegas. Ya. Penegas. Ditegas. Ada judul buku. Ya, sholat 60 tahun tapi nggak diterima. Itu saya mau beli itu. Ya. Kenapa? Ya, makanya saya penasaran itu. Jangan-jangan saya sholat udah 50 tahun ini. Iya, nggak diterima. Nggak diterima. Makanya saya mau beli itu. Ada di WA temen. Ya, ada di WA. Jadi penasaran saya. Karena mungkin banyak gangguan dalam sholat. Nah, makanya kata Allah, qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ya, dikit-dikit belajar yang bahasa diaplikasikan kepada terjemah. Baik, surat Jumat nih. Walladzi ba'asa. Siapa yang belum baca nih? Tadi Bu Arzia nggak ada, Bu Sinta, Pak Zainal, Bu Andi Sopi, Bu Patri, Bu Supeni. Bu Supeni. Ya. Yang Gunung Sindur. Betul. Iya. Penny orang Gunung Sindur. Iya betul. Gunung Sindurnya di mana tuh? Di Pasar Minggu apa pasar? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ini. Pasar Depok. Ada juga pasar jengkol, ada jengkol, ya, pasar pete ada. Ya Bu Penny, silakan. Huwaladzi. Maaf nih, tinggal dikit lagi mau jam 11:30. Ya. Silakan Bu Supeni. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wal hikmah. Humul kitab wal hikmah. Oh, masih terusin ya? Wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Indonesia kan dialah yang mengutus seorang rasul. Dialah yang mengutus seorang rasul dari orang-orang dari kalangan mereka. Buta huruf. Yatlu alaihim yang akan wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab yang wa yuzakihim yang mengajak membersihkan. Yuzaki membersihkan. Yang membersihkan dan mengajarkan dan yang mengajarkan mereka kitab tentang Alkitab dengan hikmah. Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu, mereka sebelum itu berada dalam dolalim mubin. Kesesatan yang nyata. Dalam ya. Ya. Dialah yang mengutus ya seorang rasul dari kalangan mereka di masyarakat yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka
mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran serta hikmah. Wa in kanu min qablu, sedangkan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, udah. 10. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Oh, mana sifat dari hinun? Mana sifat dari hinun? Hinun minad lam yakun syai'an hinun hal ata. Lam ya? Lam yakun hinun 'alal insani hinum hal ata. Lam yakun syai'an madhkura, itu sifatnya. Jangan ragu kalau ngejawab. Syai'an maskuro ya. Iya, yang tak pernah disebut-sebut. Nanti akan datang kepada manusia suatu masa yang tidak pernah mereka sebut-sebut. Itu kiamat namanya. Kana hunaka waladun. Ya, coba. Kana hunaka ini dari sejarah ini. Saya ambil sejarah. Coba. Mana sifat dari walad? Sifat dari walad. Mar'an koribin. Mar'an korib. Yar'a. Oh gimana lari jauh-jauh amat. Jauh-jauh amat kok meneliti kalimat. Yar'a itu yang mengembala. Mengembala ya Allah. Iya. Terus. Menggembala. Mar'an koribin. Mana sifatnya? Korib. Tempat gembala yang dekat dari kampungnya. Gembala yang dekat. Ya. Ada seorang anak yang menggembala kambing. Lalu dia pergi setiap hari dengan kambing itu menuju tempat gembala yang tidak jauh dari kampungnya. Agar kambing-kambing itu makan rumput yang hijau. Ya. Al-akhdari. Sifat mufrad. Tapi ada juga katanya ada namanya hashish, artinya rumput. Hashish. Ya, terus. Hal hunaka jami'ah islamiyah nidhamuha qawiyun wa idaratu muntazimatin wa manadira jamilah. Coba, mana sifat dari jamiah islamiyah? Nizamuha qawiyun. Ya, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Idaratuha muntazimatun. Idaratuha menyipati apa itu? Menyipati universitas yang manajemennya, idarah itu manajemen. Manajemennya teratur. Pemandangannya indah. Manaziruha jamilatun. Ya, sekarang banyak kampus pemandangannya batu, Ibu. Ya? Maksudnya bagaimana? Karena gedung semua. Karena gedung. Coba Ibu kalau ke Bandung, kunjungi itu UIN-nya. UIN Sunan Gunung Jati. UIN Bandung itu apa namanya? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Coba kunjungi ke sana, nggak ada pohon, yang ada gedung semua, batu semua. Kalau di Ciputat masih ada pohon matoa. Nah, iya. Danau Situ Gintung. Iya, masih ada Situ Gintung, masih ada Situ Kuku. UIN Jakarta. Masih ada pohon rambutan di belakangnya ya. UIN belum lulus Jakarta. Iya, kunjungi. Baik. Kunjungi kampung. Baik. Coba nomor 13 nih. Ini sejarah Islam ya, ini nih. Maaf Pak, ini udah jam setengah 12 nih Pak nih. Ayo, udah habis. Habis. Tutup. Alas. Jam setengah 12 lewat sekarang, 2:33. Ya nakhtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Foto dulu ya. Ya, foto semuanya. Taruh.